Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 3, di sini kami akan melakukan praktikum mengenai dispersi koloidal dan sifatnya. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa mengetahui gambaran tentang sifat-sifat dan penggolongan dari koloid. Menurut Sumarjo tahun 2006, koloid adalah sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa suatu zat terbagi halus dalam zat lain. Berdasarkan perbedaan ukuran yang didispersikan, sistem dispersi dibedakan atas dispersi kasar, dispersi halus, dan dispersi molekuler. Zat yang terbagi atau didispersikan disebut fase dispersi, fase interm, atau fase diskontinu. Sedangkan zat yang digunakan untuk mendispersikan disebut fase pendispersi, fase ekstrem atau fase kontinu. Kedua, ada terdispersi. Sistem terdispersi terdiri dari partikel kecil yang dikenal sebagai fase terdispersi, terdistribusi ke seluruh medium kontinu atau medium terdispersi. Bahan-bahan yang terdispersi bisa mempunyai jangkauan ukuran dari partikel-partikel berdimensi atom dan molekul sampai partikel-partikel yang ukurannya diukur dalam milimeter. Oleh karena itu, cara yang paling mudah untuk penggolongan sistem terdispersi adalah berdasarkan garis tengah partikel rata-rata dari bahan terdispersi. Umumnya dibuat menjadi 3 golongan ukuran, yaitu dispersi molekular, dispersi koloid, dan dispersi kasar. Menurut Martin 1993. Yang ketiga ada sifat koloid atau efek Tyndall. Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall, seorang ahli fisika Inggris. Oleh karena itu disebut efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu campuran disinari. Efek Tyndall dapat berupa gejala penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Menurut tim dosen kimia dasar 2016, pembuatan partikel koloid terbagi atas 2 cara, yakni cara kondensasi dan dispersi. Pada cara kondensasi, molekul-molekul diubah menjadi partikel koloid, sedangkan cara dispersi, partikel-partikel besar diubah menjadi partikel-partikel dengan ukuran koloid. Cara kondensasi umumnya terjadi dalam reaksi hidrolisis, reaksi pengandian maupun reaksi redoks. Sedangkan pada cara dispersi, gumpalan zat besar diperkecil dengan cara penggilingan atau penggerusan, pengadukan atau pengocokan. Menurut Yunita tahun 2012, banyak sekali kejadian, peristiwa, ataupun benda dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dihubungkan dengan konsep koloid. Misalnya, pelarutan gula pasir dengan air, campuran air dan garam, air dan susu, air dan kopi, dan lain-lain. Nah, untuk mempelajari konsep koloid pun tidak hanya dengan mempelajari teorinya saja, tetapi dapat juga melakukan eksperimen. Eksperimen dan teori dapat saling berkaitan untuk bisa dihubungkan. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan. Yang pertama alat, senter, piring, sendok. Yang kedua bahan, susu bubuk, kopi bubuk, gula, dan air. Hasil yang kelompok kami peroleh dari percobaan ini yaitu yang pertama, sampel bahan gula ditambahkan air tidak terlihat berkas sinarnya, artinya di sini jenisnya larutan. Yang kedua, ada kopi ditambahkan dengan air, berkas sinar terlihat, yaitu jenisnya suspensi. Yang ketiga, ada susu ditambahkan air, berkas sinarnya terlihat juga, yang artinya jenisnya adalah koloid. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan mengenai sifat koloid.
Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu agar mahasiswa dapat mengerti gambaran mengenai sifat-sifat larutan koloidal dan mengenal penggolongan larutan koloidal. Pada praktikum kali ini menggunakan metode efek Yondal. Adapun alat yang digunakan yaitu senter. Karena efek Yondal adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Adapun bahan yang akan diuji yaitu gula dan air, kopi dengan air, dan susu dengan air. Pada campuran larutan gula, berkas sinar yang berasal dari senter tidak terlihat, sedangkan pada campuran susu, berkas sinar yang berasal dari senter terlihat dengan sedikit jelas. Dan pada larutan kopi, berkas sinar terlihat namun terlihat juga partikelnya. Pada larutan gula, berkas sinar hanya berjalan lurus tanpa penghamburan saat melewati zat tersebut, sehingga sinar yang tampak pada layar terlihat lebih jelas. Pada larutan kopi, berkas sinar tidak dihamburkan maupun berjalan lurus melainkan tertahan saat melewati zat tersebut, sehingga tidak nampak sinar yang muncul pada layar kertas gelap. Menurut teori dasar, seharusnya sinar yang melewati koloid akan dihamburkan dengan jelas dan menimbulkan berkas sinar pada layar dengan lebih jelas dan menyebar. Namun pada saat percobaan ini tidak terjadi seperti itu dan hanya menimbulkan sedikit hamburan pada campuran. Hal ini dapat disebabkan oleh panjang gelombang sinar yang tidak terlalu kuat yang dihasilkan oleh senter. Seharusnya jika menggunakan sinar yang lebih kuat dan menimbulkan penghamburan yang lebih terlihat lagi, dan berkasnya akan lebih terlihat menyebar seperti jika menggunakan sinar laser dan efek Tidal akan terlihat lebih jelas. Menurut teori dasar, seharusnya sinar yang melewati koloid akan dihamburkan dengan jelas dan menimbulkan berkas sinar pada layar dengan lebih jelas dan menyebar. Namun pada saat percobaan ini tidak terjadi seperti itu dan hanya menimbulkan sedikit hamburan pada campuran. Hal ini dapat disebabkan oleh panjang gelombang sinar yang tidak terlalu kuat yang dihasilkan oleh senter. Seharusnya jika menggunakan sinar yang lebih kuat dan menimbulkan penghamburan yang lebih terlihat lagi, dan berkasnya akan lebih terlihat menyebar seperti jika menggunakan sinar laser dan efek Tidal akan terlihat lebih jelas. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa larutan gula adalah larutan sejati, karena berkas sinar hanya berjalan lurus tanpa penghamburan saat melewati zat tersebut. Sedangkan larutan kopi merupakan suspensi kasar, dan larutan susu termasuk koloid, karena berkas sinar dapat terlihat dengan mata telanjang. Efek Tidal hanya terjadi pada koloid yang disebabkan oleh ukuran partikel terdispersi yang lebih besar dari larutan dan lebih kecil dari suspensi. Susunan partikel dalam koloid yang sedemikian rupa menyebabkan bekas sinar akan dihamburkan oleh partikel koloid dan menyebabkan efek Yondal hanya terjadi pada koloid. Yang ketiga, larutan gula adalah larutan sejati. Larutan kopi adalah suspensi kasar. Larutan susu adalah koloid. Baiklah, sekian praktikum dari kelompok kami. Apabila masih banyak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.